Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turbocharger digunakan pada mesin untuk meningkatkan efisiensi volumetrik ruang bakar. Ruang bakar dapat memproses lebih banyak bahan bakar tanpa perlu menambahkan kapasitas mesin. Turbocharger menggunakan kompresor dinamis yang dorongannya baru efektif ketika mesin digas hingga melewati RPM tertentu, dan tekanannya akan terus naik secara eksponensial. Setelah melepaskan pedal gas, tertutupnya throttle valve akan mengurangi suplai udara ke ruang bakar secara signifikan, yang otomatis akan mengurangi tekanan gas buang hasil pembakaran. Putaran turbin akan ikut berkurang, sehingga ketika pedal gas diinjak, mesin tidak langsung memberikan dorongan yang besar karena kompresor dinamis turbocharger membutuhkan sisa pembakaran bertekanan tinggi untuk berputar ke RPM efektifnya. Pada putaran bawah, mesin yang belum mengalami peningkatan dorongan dari turbo, dayanya akan terasa seperti tertahan atau lag. Lag ini terjadi karena mesin memerlukan waktu untuk menghasilkan gas buang bertekanan tinggi yang mampu membuat massa turbin dan kompresor berputar di putaran efektifnya. Pada kendaraan harian, lag ini tentu tidak signifikan. Namun untuk kendaraan berperforma tinggi atau kendaraan kompetisi, lag ini dapat menjadi masalah yang berarti. Anti-lag adalah mekanisme untuk menghilangkan atau mengurangi lag dengan cara mencegah poros kompresor berputar di bawah putaran efektifnya. Agar bisa terus bergerak dengan putaran tinggi, maka tekanan sisa pembakaran yang masuk ke turbin harus dijaga agar poros turbin tidak kehilangan momentumnya. Untuk menjaga tekanan tersebut, ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Cara yang paling umum adalah dengan menunda pembakaran atau ignition delay melalui manipulasi pada electronic control unit. Ketika berakselerasi, ECU akan mengirimkan tegangan ke busi untuk memercikan api beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas. Pembakaran akan merambat dari busi ke seluruh permukaan piston ketika mencapai titik mati atas. Tekanan maksimal akan diterima piston untuk menghasilkan daya. Namun, ketika melepaskan gas, piston sama sekali tidak memerlukan tekanan hasil pembakaran. Tekanan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin di saluran buang. ECU dapat mengatur busi untuk memercikan api setelah piston melewati titik mati atas, agar ketika keluar dari silinder, bahan bakar dan udara masih mengalami perambatan pembakaran. Saluran exhaust dapat menerima tekanan hasil pembakaran untuk mempertahankan putaran turbin dan kompresor. Sehingga saat pengendara kembali menginjak pedal gas, kompresor yang sudah berputar di kecepatan efektifnya dapat dengan mudah memberikan tekanan tambahan atau boost ke ruang bakar. Pada kendaraan dengan sistem ride-by-wire yang bukaan throttle valve-nya diatur oleh ECU, udara dapat tetap ditambahkan meskipun pengendara melepaskan pedal gas. Jika diperlukan, pembakaran dapat terus diperlambat oleh ECU hingga langkah buang ketika piston menuju titik mati atas, agar pembakarannya terjadi di saluran buang secara total, menghasilkan tekanan dan panas yang lebih besar. Metode yang kedua adalah bypass valve, yaitu dengan mengirim udara langsung ke saluran buang menuju turbin dari saluran masuk. Ketika pedal gas dilepas, udara masih masuk menuju ruang bakar dari turbo meskipun throttle valve sudah tertutup, karena kompresor masih memiliki momentum untuk berputar dan memberikan dorongan ke arah intake. Tekanan di saluran masuk tersebut dapat membuka perkatup menuju bypass valve. Lalu bypass valve akan mengarahkan udara ke saluran exhaust tanpa melewati ruang bakar. Di saat yang bersamaan, ECU akan mengirimkan bahan bakar lebih banyak ke ruang bakar, meskipun suplai udara dari intake manifold sangat terbatas, sehingga hanya sedikit bahan bakar yang bisa diproses di ruang bakar. Sebagian besar lagi baru akan terbakar ketika keluar silinder dan bereaksi dengan oksigen dari saluran intake. Tekanan di saluran buang yang sangat besar membuat sistem ini banyak diterapkan pada mobil kompetisi seperti rally atau drifting, yang menggunakan turbo berukuran besar. Bahkan pada kendaraan rally, injektor bahan bakar ditempatkan langsung di saluran exhaust untuk memperbesar lagi tekanan pada turbin. Dengan campuran udara yang banyak, pembakaran di luar silinder ini masih bisa terjadi hingga di luar knalpot, yang menghasilkan suara dan lidah api yang menarik. Ledakan dan temperatur yang tinggi di turbin dapat mempercepat keausan turbocharger, bahkan ikut merusak mesin.
Selain itu, pembakaran tambahan di luar silinder membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih banyak. Pabrikan otomotif yang memasang sistem anti-lag pada kendaraannya biasanya menggunakan ignition delay setelah piston melewati titik mati atas dengan mengurangi suplai bahan bakar agar mesin tetap awet dan tetap irit. Sekian dulu videonya, jangan lupa komen jika ada yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.